Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, BRI baru saja meresmikan BRI Kantor Cabang Taipei pada Jumat pagi. Pembukaan kantor cabang ini istimewa karena merupakan satu-satunya bank asal Indonesia yang beroperasi di Taipei dengan layanan perbankan full license. Keberadaan Bank BRI Kantor Cabang Taipei tersebut sangat penting, mengingat lebih dari 360.000 pekerja migran Indonesia dan diaspora Indonesia berada di Taipei. Berikut kita simak liputan Fatma Ayu dan juru kamera Dani Wijayanto dari Taipei. Pemirsa, ada yang istimewa di Taiwan karena PT Bank Rakyat Indonesia Persero ini baru membuka cabangnya di Taipei, Taiwan. Dan ini merupakan pertama kalinya bank asal Indonesia ini membuka kantor cabangnya di Taipei, Taiwan, yakni BRI Taipei Branch. Nah, seperti apa layanan yang disuguhkan untuk masyarakat? Nanti kita akan berbincang bersama Grup CEO BRI, Heri Gunardi. Selamat pagi Pak Heri Gunardi, terima kasih luar biasa. Selamat atas grand launching BRI Taipei Branch 2025 ini di Taipei, Taiwan. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya seperti apa latar belakang dan juga mengapa Taiwan ini atau Taipei ini dipilih untuk membuka branch untuk full license? Seperti diketahui bahwa BRI juga punya strategi ya untuk pengembangan footprint tidak hanya di lokal market tapi juga untuk luar negeri atau overseas ya. Jadi footprint overseas kita sekarang memang ada di New York, kemudian ada di Singapura dan ada di Taiwan ya. Dan selain itu kita juga punya rep office ada di Tokyo, Arab Saudi, kemudian Hong Kong dan juga di San Francisco. Nah, footprint internasional ini adalah bagian kita melihat bahwa negara-negara yang kita tuju itu ada potensi bisnis yang bisa memberikan revenue ataupun income untuk bank gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah juga memaintain ide hubungan kan, memfasilitasi hubungan bisnis antara negara Indonesia dan juga pemerintah negara setempat, misalnya trade balance ya, dan juga perdagangan antara Taiwan dan Indonesia. Tentunya juga bisa trade finance-nya bisa melalui BRI yang ada di sini. Nah, Taiwan ini punya potensi besar ya. Kenapa besar? Pertama adalah ekspor Indonesia itu mungkin sekarang di dunia ini negara nomor 3 ya rankingnya, setelah China, kemudian Jepang dan juga Taiwan. Nah, di samping itu potensi pengusaha Taiwan juga banyak berusaha di Indonesia, dan juga pengusaha Indonesia juga ada yang berusaha di Taiwan ya, di Taipei ini. Nah, di samping itu yang menarik lagi adalah diaspora ya. Jumlah pekerja migran Indonesia di sini mungkin ada sekitar 340 sampai 360 ribu orang. Dan setiap bulan tadi Pak Arief, Ketua Kepala KDI di sini menyampaikan bahwa setiap bulan itu ada penambahan baru sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Ya, dan ini menurut saya potensi besar. Nah, remitansi dari Taiwan ini ke Indonesia secara rupiah itu jumlahnya lebih dari 41 triliun setahun. Dan kalau misalnya BRI Taiwan bisa meng-capture, nggak usah semua deh gitu, 60% aja dari 40 triliun, jadi ada sekitar 24 triliun. Ini potensi-potensi yang kita lihat juga besar. Jika kita lihat memang potensinya sangat luar biasa, lebih atau yang berperan lebih ada juga PMI yang 340 sampai 360 ribu, belum juga ini diaspora ada 21 ribu yang ada di Taiwan ini Pak. Apakah ini merupakan potensi yang luar biasa yang nantinya juga bisa ditingkatkan begitu di tahun-tahun berikutnya? Begitu? Tentunya dengan kehadiran cabang di sini kita selalu melihat potensi market yang besar tadi. Kita berusaha secara gradual tapi pasti gitu. Sebagian besar dari PMI dan juga pekerja migran tadi berbank dengan BRI di sini gitu. Dan melakukan aktivitas transaksi perbankannya di sini. Dan potensinya itu besar itu ya kita harus melakukan lebih proaktif untuk menjemput bola. Target ke depan apa nih dari BRI sendiri setelah buka atau cabang di Taiwan? Targetnya ke depan seperti apa? Sementara kita memperkuat dulu yang ada ya. Jadi sambil nanti lihat-lihat gitu ya. Namanya corporate action itu kan nggak bisa sekejap gitu. Jadi analisanya harus dalam, harus panjang. Sepanjang ada potensi dan itu memberikan keuntungan,
buat kita, buat negara ya kita masuk gitu. Tapi kalau itu enggak ya, karena bank kan motifnya tetap lihat profitability gitu. Enggak nanti pemegang saham marah sama kita. Siap. Ya, terima kasih ya pemirsa, itu tadi wawancara kami atau bincang-bincang kami dengan grup CEO dari BRI dan dari Taipei, Fatma Ayu. Dani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.